akan membahas tentang sholat sunnah ya, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kalian bisa membiasakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan menambah pahala bagi sholat kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang sholatnya belum tentu khusyuk, yang mengerjakan sholat tapi terkadang masih ada yang lupa gerakannya, jumlah rakaatnya, maka nanti akan disempurnakan dengan kalian melaksanakan sholat sunnah. Bagus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Ibu harapkan setelah kalian menyelesaikan pelajaran kali ini, kalian bisa memahami, menganalisis ketentuan dan tata cara dari sholat sunnah berjamaah. Terus nanti juga kalian bisa mengetahui apa saja sih macam-macam dari sholat sunnah berjamaah itu. Misalnya yang sholat apa saja yang dikerjakan harus secara bersama-sama. Nanti kita akan bahas bersama-sama dalam materi kita kali ini. Sudah siap untuk menyimak? Siap. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang sholat sunnah, ya. Tapi nanti kita tidak akan membahas yang ini dan yang ini. Kita nanti akan membahas hanya poin yang pertama, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah, ya. Terus sholat sunnah berjamaah itu kita juga akan bahas tentang macam-macam sholat sunnahnya. Apa saja sholat sunnah berjamaah yang berjamaah, dan juga nanti ketentuannya bagaimana, ya. Ketentuan dari sholat sunnah itu bagaimana. Terus juga nanti di akhir kita akan belajar tentang tata cara sholat sunnahnya, ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Sudah siap? Siap. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengamati gambar. Nah, di sini sudah ada gambar. Coba diperhatikan baik-baik itu gambarnya. Perhatikan baik-baik. Diskusikan dan tuliskan pertanyaan atau komentar yang berkaitan dengan gambar tersebut. Coba ada yang mau berkomentar, itu gambarnya apa atau yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, coba Irfan. Menurut saya dari gambar tersebut ada orang yang berjamaah di masjid dan ada orang yang berjamaah di rumah bersama keluarga, dan ada pun yang mengerjakan sholat secara munfarid atau sendirian. Bagus. Ada lagi yang lainnya, Cuk? Siti? Aja? Gak ada. Tepuk tangan dulu untuk Irfan yang sudah mau berani, ya. Sudah berani berpendapat. Tadi Irfan betul ya apa yang diamati oleh Irfan, bahwa di depan itu adalah gambar, di antaranya potongan gambar orang yang sedang melaksanakan apa? Sholat. Jadi yang di atas ada sholat sambil apa? Ada berjamaah bersama-sama, ada yang juga bersama-samanya itu di lapang, dan ada juga yang di rumah. Tapi juga ada juga di bawah itu orang yang sedang melaksanakan sholatnya bagaimana? Munfarid atau sendirian. Betul. Jadi kalau disimpulkan, sholat itu ada berapa macam? Sholat yang dikerjakan itu ada berapa macam kalau dibagi berdasarkan pengerjaannya? Ada berapa? Ada? Dua. Ada yang sedang apa? Yang pertama sholatnya sambil berjamaah. Yang kedua sambil munfarid. Tapi betul juga tadi, nanti ketika kita sholat berjamaah, ada yang berjamaah, ada yang munfarid, ada juga nanti yang bisa dikerjakan dengan berjamaah atau munfarid. Bagus semuanya, ya. Baiklah, tadi sudah kalian mengomentari gambar ini, berarti kita lanjutkan materinya, ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa sholat itu ada berjamaah, ada munfarid. Nah, sekarang Ibu bahas sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Namun sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah? Ada yang tahu? Ada pernah dengar? Sania pernah dengar sholat sunnah berjamaah? Apa itu sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Sania. Jadi sholat sunnah berjamaah itu sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, tidak sendirian, ya. Nah, terus apa saja sholat yang dikerjakan secara
ketentuannya. Caranya sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu adalah yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua ada sholat Idul Adha, yang ketiga ada sholat khusuf, ada sholat khusuf, ada sholat istisqa. Kalian pernah dengar tidak macam-macam sholat ini? Pernah? Siapa yang belum pernah? Semuanya pernah? Pernah. Coba kira-kira sholat mana yang sudah pernah kalian lakukan? Coba kamu siapa namanya? Jadi siapa? Ya. Kamu pernah melakukan sholat apa aja dari antara sholat sunnah di sana? Sholat Idul Adha, Ya, terus sholat khusuf, pernah? Ya. Terus aja pernah sholat apa? Idul Adha, sholat Idul Fitri. Pernah. Kalau sholat gerhana pernah? Pernah juga. Bagus. Berarti semuanya kemungkinan sudah pernah ya melaksanakan sholat sunnah yang ibu sebutkan di depan ini. Nah, sekarang ibu akan jelaskan satu persatu. Mohon menyimak dengan baik-baik ya, karena nanti kita akan ada diskusi juga. Ibu akan bahas yang pertama tentang sholat Idul Fitri. Kalian pernah sholat Idul Fitri? Nah, sholat Idul Fitri itu dikerjakannya kapan? Iya, sholat Idul Fitri itu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama pada tanggal 1 Syawal. Berarti ketika hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan ketika matahari sudah mulai terbit. Berapa rakaat? Betul, 2 rakaat. Jadi ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, kita melaksanakannya sebanyak 2 rakaat. Namun ada perbedaan dalam segi tata cara pengerjaannya dibanding dengan sholat biasanya. Jadi kalau sholat biasa takbirnya itu berapa kali? 1 kali. Kalau sholat Idul Fitri takbirnya itu harus di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Itu yang membedakannya. Dan perlu kalian ketahui juga, sholat Idul Fitri itu hukumnya memang sunnah ya, tapi sunnahnya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu berarti sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi walaupun hukumnya sunnah, tapi Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Apalagi kan sholat Idul Fitri itu hanya setahun sekali ya, tanggal 1 Syawal saja. Jadi sayang kalau tidak kita kerjakan ya. Selanjutnya, tadi ibu katakan juga sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada beberapa sunnah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalau mau berangkat Idul Fitri jangan lupa mandi terlebih dahulu. Terus juga memakai pakaian yang rapi, bukan yang bagus tapi yang rapi. Terus jangan lupa untuk makan terlebih dahulu. Ketika berangkat ambil jalan yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita berangkat lewat ke gang yang A, nanti kalau pulang lewat gang yang B. Jadi agar nanti silaturahminya bisa terjalin dengan semua warga yang ada. Ya, paham kalian? Paham. Nah, itu tentang sholat Idul Fitri. Selanjutnya, ibu akan jelaskan tentang sholat Idul Adha. Nah, itu juga sama ya, Idul Fitri dan Idul Adha itu dikerjakannya hanya berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Kalau Idul Fitri itu biasanya sering disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Coba ibu mau tanya, kenapa Idul Adha, kenapa disebut juga sebagai Hari Raya Kurban? Kenapa Idul Adha disebut dengan Hari Raya Kurban? Coba Rasya, tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu, Cu? Nggak ada yang tahu? Kenapa disebut Hari Raya Kurban? Karena dalam Hari Raya Idul Adha, selain kita sholat Idul Adha, kita juga ada syariat untuk melaksanakan
kalau yang baca niat tadi usolli sunnata idul fitri adaan makmuman lillahi. Nah, jangan lupa nanti setiap takbir baca Allahu Akbar. Baca dulu bacaan salat kita, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Kemudian sampai tamat takbir lagi Allahu Akbar. Setiap takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya sampai berapa rakaat? Sampai berapa kali takbir? 7 kali takbir. Kemudian sholat seperti biasa, kita baca surat, kita melaksanakan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Setelah itu apa? Setelah itu berdiri lagi, kita baca kembali. Kita bukan baca, kita kemudian takbir kembali. Berapa kali di rakaat kedua? 5 kali takbir. Sama seperti itu, setiap kali takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Terus takbir lagi Allahu Akbar. Sama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tayangan video ini. Namun ini videonya terlalu panjang ya, silakan waktu kita singkat. Tapi kalian tergambar tidak tadi? Tergambar? Kalian pasti tergambar karena sudah pernah mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Siap untuk dilanjutkan? Nah, kita lanjutkan ya. Kalau tadi adalah sholat idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Tata caranya sama tidak Idul Fitri dan Idul Adha? Pasti sama. Nah, yang kedua kita bahas sholat sunnah berjamaah. Yang ketiga yaitu ada sholat kusuf. Sholat kusuf itu adalah sholat yang dilaksanakannya itu ketika terjadi gerhana. Gerhana apa? Matahari. Kita tahu ya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Apapun pasti akan Allah lakukan di dunia. Kalau Allah maha berkuasa berarti tidak ada yang mustahil. Termasuk kejadian gerhana matahari, itu bagian dari kekuasaan Allah ya. Gerhana matahari itu kekuasaan Allah, sehingga kita harus bukan
istisqa, ya, sholat sunnah untuk memohon hujan. Tata caranya itu sama ya dengan sholat biasanya, sama juga rakaatnya 2 rakaat, juga membaca Al-Fatihah sampai dengan akhir itu sama. Yang membedakan nanti di akhir itu akan ada khutbah. Khutbahnya 2 kali. Yang pertama membaca istighfarnya 9 kali dan yang kedua iman 4 kali. Nah selanjutnya juga nanti sebelum sholat istisqa kita itu disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu selama 4 hari. Dan selama kita pergi dari rumah sampai dengan melaksanakan sholat istisqa, kita diminta untuk tidak henti-hentinya mengumandangkan istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Itu diantaranya adalah ketentuan dari